Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran jarak jauh sejarah Indonesia bersama saya Rika Kristianingsih. Pada perjumpaan yang lalu, kita sudah membahas mengenai materi manusia dan sejarah dan juga konsep dasar sejarah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara berpikir sejarah. Silahkan kalian simak dan pelajari materinya. Konsep berpikir sejarah. Terdapat dua konsep berpikir sejarah, yaitu cara berpikir diakronik dan cara berpikir sinkronik. Sedangkan cara berpikir diakronik dibagi lagi ke dalam dua kategori, yaitu kronologi dan periodisasi. Berpikir sejarah. Yang pertama, berpikir diakronik. Diakronik berasal dari kata diakronik, yakni dia yang dalam bahasa Latin artinya melewati atau melampaui, dan kronikus yang artinya waktu. Diakronis maknanya memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronis sering disebut pula dengan berpikir kronologis. Berpikir diakronis dalam sejarah yaitu menganalisa atau meneliti suatu kejadian dari awal sampai akhir peristiwa. Misalnya, menceritakan pengalaman hidup dari seseorang sejak lahir ke dunia hingga masa sekarang. Dengan demikian, diakronis dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Konsep diakronis melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Melalui proses inilah manusia dapat melakukan perbandingan dan melihat perkembangan sejarah kehidupan masyarakat dari suatu zaman ke zaman berikutnya. Ciri-ciri diakronik. Yang pertama, memanjang, berdimensi waktu. Yang kedua, terus bergerak, hubungannya kausalitas. 3. Sifatnya itu naratif, berproses serta bertransformasi. 4. Sifatnya itu dinamis. 5. Lebih menekankan pada proses durasi. Dan ke-6, digunakan di dalam ilmu sejarah.
Pengertian lain dari diakronik adalah cara berpikir secara kronologi atau berurutan dalam menganalisa suatu kejadian. Kronologis di sini merupakan catatan kejadian yang berurutan sesuai waktu saat kejadiannya. Diakronik sering disamakan dengan kronologi karena supaya kita mempelajari suatu sejarah bisa teratur mengenai kejadian-kejadiannya dan tidak acak-acakan, sehingga kita mengetahui kronologi waktu kejadian sejarah secara berurutan. Berpikir diakronik adalah berpikir kronologis atau urutan dalam menganalisis sesuatu. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu, dapat juga membantu untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda namun terkait peristiwanya. Sejarah itu ilmu diakronis yang mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu yang terjadi pada suatu tempat tertentu sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Dengan pendekatan diakronis, sejarah berupaya menganalisis evolusi atau perubahan sesuatu dari waktu ke waktu yang memungkinkan seseorang untuk menilai bahwa perubahan itu terjadi sepanjang masa. Sejarawan akan menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis dampak perubahan variabel pada sesuatu, sehingga memungkinkan sejarawan untuk mengendalikan mengapa kejadian tertentu lahir dari keadaan sebelumnya atau mengapa keadaan tertentu berkembang dan berkelanjutan. Tujuan berpikir diakronik. Tujuan berpikir diakronik yaitu mengajarkan kita cara berpikir kronologis secara teratur dan berurutan, atau supaya kita mempelajari sejarah sesuai urutan terjadinya peristiwa dalam sejarah tersebut. Contoh berpikir diakronik. Yang pertama, masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Yang kedua, terjadinya perang Diponegoro antara tahun 1825 sampai 1830. Yang ketiga, perkembangan Sarekat Islam di Solo tahun 1911 sampai dengan 1920. Dan yang keempat, revolusi fisik di Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Sekarang kita bahas mengenai apa itu kronologi. Kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos yang artinya waktu dan logos yang berarti uraian ataupun ilmu. Sehingga yang namanya kronologi yaitu ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Fungsinya dari kronologi yaitu agar terhindar dari anakronisme. Apa itu anakronisme? Anakronisme adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lainnya. Dengan kronologi, suatu peristiwa sejarah itu disusun sesuai urutan waktunya dari yang pertama hingga yang terakhir. Rentetan kronologi dimulai dari peristiwa sejarah dimulai, yang kemudian menjadi latar belakang terjadinya peristiwa sejarah yang melahirkan proses terjadinya peristiwa sejarah, di mana proses terjadinya peristiwa sejarah kemudian diolah menjadi deskripsi mengenai akibat peristiwa sejarah tersebut menurut tanggal, bulan, serta tahun yang diurutkan berdasarkan waktunya. Contohnya, peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 diawali dengan kekalahan Jepang terhadap sekutu dan selanjutnya, di mana peristiwa tersebut diurutkan secara kronologi. Contoh cara berpikir diakronik berdasarkan konsep kronologis.
Sejarah bersifat diakronik berarti memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Sejarah akan diceritakan secara kronologis waktunya. Sejarah bersifat diakronik digunakan untuk menceritakan kronologi suatu peristiwa di suatu tempat. Di sini dicontohkan peristiwa sekitar proklamasi yang dimulai dari tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus 1945. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi peristiwa pengeboman kota Hiroshima oleh sekutu. Yang kedua, di mana sekutu kembali lagi melancarkan aksi pengeboman kepada kota Nagasaki. Yang ketiga, pada tanggal 10 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh bangsa Indonesia ke Dalat, Vietnam. Yang keempat, pada tanggal 12 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat tiba di Dalat. Yang kelima, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan yang keenam, pada tanggal 15 Agustus 1945, ketiga tokoh bangsa Indonesia tiba di Jakarta. Lanjut, pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi sebuah peristiwa besar yang dinamakan peristiwa Rengas Dengklok yang disusul dengan perumusan naskah teks proklamasi. Sehari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehari setelah proklamasi, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang pertama, yaitu dengan menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara, mengangkat presiden dan wakilnya, dan membentuk komite nasional. Kemudian PPKI melakukan sidang yang kedua, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Di antaranya menyusun pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi. Dan pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI melakukan sidang yang ketiga yang isinya salah satunya menyusun pembentukan Badan Keamanan Rakyat ataupun BKR. Dan terakhir pada tanggal 23 Agustus 1945 pidato pertama Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia. Dari contoh di atas, kita dapat melihat bahwa yang namanya diakronik itu mengajarkan kita cara berpikir secara kronologis, artinya berurutan, tidak loncat, teratur dan berurutan. Mempelajari suatu kejadian sejarah seiring dengan berlalunya waktu. Bisa kita lihat kajiannya sangat luas ya, dan kajiannya itu bersifat historis, di mana diakronik ini mementingkan proses saat terjadinya suatu peristiwa, yaitu peristiwa sekitar proklamasi yang tanggalnya dibatasi dari tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus 1945. Nah, itulah contoh cara berpikir diakronik berdasarkan konsep kronologis. Selanjutnya kita bahas mengenai periodisasi. Periodisasi adalah serialisasi rangkaian peristiwa menurut urutan zaman ataupun masa. Peristiwa yang ditulis menggunakan periodisasi mempermudah orang lain untuk mengetahui ciri khas atau karakteristik kehidupan manusia pada masing-masing periode, sehingga kehidupan manusia mudah dipahami. Contoh periodisasi sejarah Indonesia yang dimulai pada masa prasejarah. Masa prasejarah dimulai ketika manusia purba bermigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan kira-kira tahun 400 Masehi, yang kemudian disusul masa Hindu-Buddha, dimulai ketika pengaruh kebudayaan India mulai masuk ke Nusantara
kurang lebih 400 Masehi hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Dilanjut masa Islam yang dimulai abad ke-13, meski Islam sudah masuk pada abad ke-7 sampai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16. Yang kemudian masa kolonialisme Barat dimulai pada abad ke-16 dan berakhir pada abad ke-20. Yang dilanjut masa pendudukan Jepang dimulai sekitar tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Yang kemudian disusul masa revolusi dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 atau kita kenal dengan proklamasi kemerdekaan hingga tanggal 27 Desember 1949 di mana pengakuan kedaulatan Indonesia baru diberikan oleh Belanda. Kemudian berlanjut pada masa Orde Lama dimulai pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1967 ketika kekuasaan Soekarno berakhir dengan dikeluarkan TAP MPRS nomor 38 /MPRS /1967. Yang disusul selanjutnya masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 melalui lahirnya Super Semar sampai 20 Mei 1998. Dan yang terakhir yaitu masa reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, itulah periodisasi di Indonesia ataupun pembabakan waktu berdasarkan masa ataupun zaman. Cara berpikir sejarah selanjutnya yaitu berpikir sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Ciri-ciri sinkronik. Yang pertama, mempelajari peristiwa atau kejadian yang terjadi saat masa tertentu. 2. Di dalam mempelajari peristiwa atau kejadian selalu memfokuskan terhadap adanya pola-pola, gejala-gejala, serta juga karakter. 3. Tidak memiliki konsep perbandingan. 4. Mempunyai jangkauan yang lebih sempit. 5. Mempelajari dengan secara mendalam. 6. Kajiannya sistematis. Dan terakhir 7. Sifatnya yang horizontal. Sinkronik artinya dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Menurut Galtung, berpikir sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan berbagai aspeknya pada waktu atau kurun waktu yang tertentu atau terbatas, atau meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang tetapi dalam waktu yang terbatas. Seperti contoh tentang keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Metode sinkronik lebih menekankan pada struktur yang artinya meluas dalam ruang. Sinkronik dapat menganalisa sesuatu saat tertentu, jadi tidak berusaha untuk menarik kesimpulan mengenai perkembangan suatu peristiwa yang berpengaruh pada kondisi saat ini, tapi hanya menganalisa suatu kondisi saat itu saja. Jadi, pengertian sinkronik ialah cara berpikir dalam mempelajari struktur suatu peristiwa pada sejarah dalam kurun waktu tertentu, atau dapat diartikan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada suatu masa. Tujuan berpikir sejarah secara sinkronik. Yang pertama, berpikir secara sinkronik dapat memudahkan kita untuk mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya. Yang kedua, mempermudah kita untuk meneliti gejala-gejala yang meluas dalam dimensi ruang, namun dalam dimensi waktu yang terbatas.
Contoh cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Yang pertama, suasana pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, suasana saat tragedi G30 SPKI. Yang ketiga, keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Dan keempat, pembangunan pada masa Orde Baru. Berikut ini adalah contoh sinkronik dalam mempelajari sejarah. Yang pertama, suasana pembacaan teks proklamasi. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, teks proklamasi dibacakan, sehingga menjadi peristiwa yang penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang saat ini bernama Jalan Proklamasi. Saat pembacaan teks proklamasi dihadiri sekitar 500 orang dari berbagai kalangan dengan membawa apapun yang dapat dijadikan senjata. Karena walaupun Jepang telah kalah dari sekutu, tetapi tentara Jepang masih ada di Jakarta dan suasana Jakarta masih dalam keadaan kondusif. Pada awalnya, teks proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada, tapi dipindahkan ke tempat tinggal Insinyur Soekarno, sebab dikhawatirkan akan terjadi bentrokan dan menimbulkan pertumpahan darah. Sehingga sekitar 100 orang anggota barisan pelopor berjalan dari lapangan Ikada ke tempat tinggal Insinyur Soekarno. Mereka telah tiba dan menuntut ingin dibacakan ulang teks proklamasi, tapi ditolak dan diberikan amanat oleh Muhammad Hatta. Yang kedua, suasana pada saat terjadi tragedi G30 SPKI. Tragedi G30 SPKI terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal tentara dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menuju Istana Presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin berhasil mengambil alih semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G30 SPKI. 3. Keadaan ekonomi di Indonesia. Keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 sangatlah terpuruk. Terjadi kerusuhan di mana-mana, bahkan sampai Presiden Soeharto mengundurkan diri. Terdapat banyak hutang perusahaan dan negara yang jatuh tempo pada tahun 1998 yang membuat banyak perusahaan gulung tikar. Akibatnya, angka pengangguran meningkat pesat. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga 15.000 per dolar Amerika Serikat membuat harga-harga barang meningkat pesat. Akibatnya inflasi semakin tidak terkendali. Pendapatan per kapita di Indonesia juga menurun drastis dari 1.155 US dollar per kapita pada tahun 1996 menjadi 610 US dollar per kapita pada tahun 1998. 4. Pembangunan pada era Orde Baru. Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru sangat pesat, namun angka korupsi juga meningkat. Soeharto membuat program pembangunan jangka pendek yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita 1 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun, meningkatkan pendapatan per kapita dan menurunkan laju inflasi. Bahkan pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Padahal tahun 1970-an Indonesia adalah negara pengimpor beras terbesar di dunia. Namun pada masa ini terjadi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Perbedaan konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Yang pertama, konsep berpikir diakronik. Ada 3 hal dalam konsep berpikir diakronik, yaitu pertama, melihat masyarakat sebagai hal yang terus bergerak aktif,
mempunyai hubungan kausalitas ataupun sebab akibat. Yang kedua, mempelajari kehidupan sosial dengan cara memanjang tetapi berdimensi waktu. Yang ketiga, menjelaskan proses transformasi yang terus terjadi dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Yang kedua, konsep berpikir sinkronik. Terdapat 3 hal dalam konsep berpikir sinkronik, yaitu yang pertama, mengamati kehidupan sosial dengan cara meluas tetapi berdimensi ruang. Yang kedua, melihat kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem yang terstruktur atau terorganisir yang saling berkaitan antara satu unit dengan unit yang lainnya. Yang ketiga, menjelaskan kehidupan masyarakat secara deskriptif. Nah, itulah perbedaan antara konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Kesimpulannya, berpikir diakronik fokus pembahasannya terletak pada waktu dan periode, di mana diakronik sifatnya memanjang berdasarkan waktu namun terbatas pada ruang. Sedangkan berpikir sinkronik, fokus pembahasannya meliputi aspek pola-pola, gejala, dan karakter yang sifatnya meluas berdasarkan ruang namun terbatas pada waktu. Bahwa cara berpikir sejarah itu bersifat diakronik, yakni memanjang dalam waktu dan mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan berpikir ilmu sosial itu bersifat sinkronik, memanjang dalam ruang serta mengutamakan struktur dalam suatu peristiwa. Perbedaan keduanya terletak pada cara memahami dan mempelajari hal-hal yang ada di peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, itulah materi kita mengenai konsep berpikir diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.